Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda dalam program Sukses Syariah. Selama 30 menit ke depan kami akan temani santap sahur Anda dengan sajian-sajian edukatif, inspiratif, aktual, dan menyegarkan. Bukan hanya mengenai keuangan dan ekonomi saja, tetapi juga banyak sekali kegiatan menarik lainnya. Yang muda yang berkarya, pepatah ini sepertinya cocok ditujukan kepada anak muda yang memiliki bakat besar di berbagai bidang. Nah, menjadi pebisnis muda sepertinya saat ini bukan hanya menjadi impian dan cita-cita semata. Siapapun bisa melakukannya asal memiliki motivasi dan niat yang tulus. Nah, seperti yang dilakukan pemilik gerai bebek doer ini, walaupun masih muda tetapi usaha kulinernya saat ini berkembang begitu pesat. Bahkan pengelolaan bisnisnya juga menerapkan konsep syariah. Penasaran seperti apa? Untuk itu langsung saja kita temui beliau. Siapa bilang sukses di usia muda hanyalah mimpi dan angan-angan belaka? Anggapan itu ternyata tidak berlaku bagi Doni Tirtana, pemilik gerai bebek doer. Di usia mudanya, Doni sudah mampu mengembangkan bisnis bebeknya hingga ke sejumlah lokasi, mulai kawasan Jakarta Selatan, Timur, dan Karawang. Kesuksesan yang diraih Doni tidak datang begitu saja. Berbagai kendala sempat dihadapinya. Salah satunya keterbatasan modal saat menjalankan bisnis bebek doer. Namun berkat dukungan dari Bank Syariah Mandiri, maka sebagian modal bisa diraih hingga bisnisnya bisa berkembang besar, bahkan mendapat tempat di hati konsumen. Awalnya kan nyoba dulu, nyari-nyari ke tempat lain, suka bebek juga sih emang. Nah, kebetulan lagi di Blok M, terus karena teman-teman ada di sini lumayan juga bebeknya. Ya akhirnya nongkrong di sini sekalian makan. Pengelolaan bisnis bebek doer tidak hanya mengandalkan keberanian dan modal yang cukup saja, namun juga didukung niat baik dengan mengusung nilai-nilai ajaran Islam. Bagi Doni, niat yang baik tidak hanya mendatangkan pemasukan yang besar, namun keleluasaan dalam menjadikan pengunjungnya berbahagia saat menikmati bebek doer. Assalamualaikum Mas Doni, apa kabar? Aduh, ini mau ngobrol sebentar boleh? Boleh, silakan. Terus dulu Pak ya? Iya, monggo. Aduh, Mas Doni ini seneng banget nih lihat gerainya udah semakin banyak ya di mana-mana ya bebek doer ini ya. Tapi kalau boleh tahu nih awalnya seperti apa sih mempersiapkan bisnis di kuliner bebek doer ini? Iya, ini sebenarnya bebek doer ini sekarang sudah berdiri kurang lebih baru 3 tahun Mbak ya. 3 tahun sekarang kita punya baru ada 7 outlet. Baru ada 7 outlet? Iya, baru ada 7 outlet gitu ya, dari beberapa gerai yang kita ingin bangun gitu ya. Kita ada di sini di Blok M Square, kemudian di Blok M Plaza juga ada, di Mall Pejaten Village ada, di Cibubur Junction ada, kemudian di rest area kilometer 57. Ada juga di pusatnya itu di Cilandak. Sama satu lagi gerai yang kita baru buat itu dalam bentuknya itu food truck gitu loh. Jadi food truck? Ya, truck mobile gitu ya. Truck mobile, jadi bisa ke kantor-kantor, ya, ke event-event gitu ya. Kantor-kantor. Oh, itu lagi happening tuh sekarang tuh ya? Nah, itu lagi happening. Kita ngejar tren terkini lah gitu ya. Tapi pasti ada keunggulannya juga dong dari bebek doer ini, seperti apa sih keunggulan? Nah ya kalau dibandingkan dengan restoran-restoran bebek yang sekarang sudah ada, kita posisinya kita lebih banyak menu non bebeknya gitu. Jadi bebek ini memang sajian utama, tapi menu-menu yang lain juga ada. Oh, gitu. jadi menyajikan menu-menu lainnya juga. Menu-menu lainnya adalah menu-menu Nusantara gitu ya. Mungkin kita sama-sama tahu ya mengenai kuliner, bisnis kuliner ini kan orang banyak sekali ya berlomba-lomba sekarang bisnis kuliner, baik itu yang homemade ya, baik yang itu mulai dari home industry sampai yang udah besar begitu ya. Ini kan banyak sekali, tapi juga banyak juga dari 10, let's say 5 yang nggak kuat gitu ya, 5 yang akhirnya tutup. Nih Mas Doni gimana nih mempertahankan 3 tahun gitu? 3 tahun ini sebenarnya bisa dibilang kan belum apa-apa gitu ya, kalau dalam sebuah perjalanan bisnis gitu ya. Cuma paling enggak sih memang dalam 5 tahun pertama itu statistiknya dari 10 itu gagal gitu ya, 8 gitu yang tinggal 2 gitu ya. Katanya seperti itu gitu ya.
Nah cuma gimana supaya kita jadi yang dua ini gitu ya, ya kita terus menerus pertama itu branding gitu ya. Branding itu terus kita lakukan gitu ya, promosi lewat internet, sosial media, kemudian lewat di outlet ini sendiri gitu ya, kita bikin guest comment, kita bikin promo-promo lah. Promo itu setiap bulan kita pasti ada gitu. Kita udah anggarkan sekian persen uang itu harus habis untuk promosi gitu ya. Yang pertama, yang kedua kita R&D-nya kita juga jalan gitu. Jadi kita keluar masuk menu gitu ya, kita bikin menu baru, kita coba. Kalau misalnya nggak berhasil, kita tarik lagi. Yang berhasil kita pertahankan sampai sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga, perekrutan manajemen yang lebih bagus gitu ya. Jadi kalau manajemen ketika kita baru mulai masih startup gitu ya, masih istilahnya baru satu outlet gitu ya, itu beda gitu ternyata dengan manajemen ketika kita udah 6 atau 7 outlet sekarang ini gitu ya. Itu jadi kita berusaha naik kelas terus lah gitu. Iya. Nah, Mas Doni ini salah satu yang menarik juga dari Bebek 2 hari ini, saya dengar-dengar pengelolaan bisnisnya menggunakan sistem syariah begitu. Insya Allah seperti itu, Mbak. Benar ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi lebih jelasnya nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja di dalam. Kita masuk ya? Iya. Oke, yuk. Silakan.